Hai semua, saya Nafi. Selamat datang di channel Nafi Trust. Di video kali ini kita akan membahas tentang kebijakan utama Bank of Japan dan dampaknya. Bayangkan sebuah bank sentral yang berani mengambil langkah-langkah tidak biasa, menetapkan suku bunga negatif, membeli obligasi pemerintah dalam jumlah raksasa, bahkan mengendalikan imbal hasil obligasi agar tetap di level tertentu. Inilah yang dilakukan Bank of Japan, Bank Sentral Jepang, dalam upayanya mengangkat perekonomian dari keterpurukan deflasi. Kebijakan-kebijakan tak konvensional ini menuai perhatian dunia. Apa saja kebijakan utama tersebut, dan bagaimana dampaknya terhadap pasar finansial Jepang? Mari kita telusuri kisahnya secara naratif dan mudah dipahami. Bank of Japan dan perannya. Bank of Japan, BOJ, adalah bank sentral Jepang yang bertugas menjaga stabilitas harga, inflasi, dan memacu pertumbuhan ekonomi. Sejak meletusnya gelembung ekonomi Jepang di awal 1990-an, Jepang mengalami dekade hilang dengan pertumbuhan lambat dan deflasi, penurunan harga terus-menerus. Suku bunga acuan telah dipangkas mendekati 0% sejak akhir 1990-an, tetapi masalah deflasi tak kunjung teratasi. Dalam situasi luar biasa ini, BOJ menempuh langkah-langkah kebijakan moneter ultralonggar yang belum pernah dicoba sebelumnya di skala sebesar itu. Berikut beberapa kebijakan utamanya: suku bunga negatif, kontrol kurva imbal hasil, yield curve control, quantitative easing, pelonggaran kuantitatif, dan intervensi mata uang. Kita akan bahas satu persatu, termasuk tujuan dan dampaknya pada pasar saham, obligasi, nilai tukar yen, dan ekonomi Jepang. Suku bunga negatif. Kebijakan suku bunga negatif diperkenalkan BOJ pada Januari 2016. Ini terdengar aneh, bagaimana bisa suku bunga di bawah 0? Artinya, bank-bank yang menyimpan kelebihan dana di bank sentral dikenai bunga minus 0,1%. Ibaratnya, bank membayar penitipan uang ke bank sentral, alih-alih menerima bunga. Kebijakan ini diterapkan dengan tujuan mendorong bank-bank untuk tidak menimbun uangnya, melainkan menyalurkannya sebagai kredit ke masyarakat dan bisnis, sehingga ekonomi bergerak dan inflasi naik. Pada saat itu inflasi Jepang sangat rendah, sekitar 0,2% year-on-year di akhir 2015, jauh di bawah target 2%, dan pertumbuhan ekonominya lesu. Dengan suku bunga acuan sudah 0%, BOJ merasa perlu langkah drastis menurunkan suku bunga di bawah 0. Bagaimana reaksi pasar? Jangka pendeknya, keputusan suku bunga negatif langsung disambut euforia di bursa saham Jepang, indeks saham Jepang melonjak, dan nilai tukar yen melemah terhadap dolar AS yen yang lebih lemah dianggap positif bagi eksportir Jepang, dan harapannya suku bunga negatif akan memacu pinjaman dan investasi. Namun, efek ini tidak berlangsung mulus. Dalam beberapa minggu setelah penerapan, situasi berbalik paradoksal, alih-alih terus melemah, yen justru menguat sekitar 10% terhadap dolar dalam bulan-bulan setelah suku bunga dipotong di bawah 0. Biasanya pemangkasan suku bunga membuat mata uang melemah, tapi pasar kali itu bereaksi sebaliknya, mungkin karena investor melihat langkah tersebut sebagai tanda tantangan ekonomi serius, atau karena suku bunga negatif menekan margin perbankan sehingga sektor keuangan terguncang. Memang, indeks saham Nikkei sempat merosot pada Februari 2016 tak lama setelah kebijakan ini diumumkan. Kebijakan suku bunga negatif bak pisau bermata dua, di satu sisi mendongkrak sentimen pasar saham sejenak, di sisi lain menekan sektor perbankan dan menimbulkan kekhawatiran baru. Secara umum, suku bunga negatif dimaksudkan untuk mendorong konsumsi dan investasi dengan membuat menabung jadi tidak menarik. Masyarakat dan bank diharapkan lebih memilih membelanjakan uang atau memberi pinjaman daripada membayar biaya simpan di bank sentral. Namun hasilnya dalam mengatasi deflasi tidak instan. Seorang analis bahkan mencatat bahwa kombinasi suku bunga negatif dan pelonggaran kuantitatif belum terbukti berhasil mengangkat inflasi dan pertumbuhan secara signifikan. Jadi, meski pasar finansial bereaksi, tantangan ekonomi real Jepang masih berlanjut. Kontrol kurva imbal hasil, yield curve control. Tak sampai setahun setelah menerapkan suku bunga negatif, BOJ memperkenalkan Yield Curve Control, YCC, pada September 2016. Kebijakan kontrol kurva imbal hasil ini unik. BOJ tidak hanya menentukan suku bunga jangka pendek, tetapi juga menargetkan suku bunga jangka panjang, imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun, agar berada di sekitar 0%. Cara kerjanya, BOJ berkomitmen membeli atau menjual obligasi pemerintah Jepang, Japanese Government Bonds, JGB, sebanyak apapun yang diperlukan untuk menjaga imbal hasil 10 tahun tidak jauh dari 0%. Target awalnya adalah 0,1 dari 0. Kemudian diperlebar menjadi 0,25, dan belakangan hingga 0,5 di atas bawah 0%. Suku bunga jangka pendek sendiri tetap di level minus 0,1%. Mengapa BOJ melakukan ini? Setelah kebijakan suku bunga negatif, imbal hasil obligasi di seluruh tenor turun tajam, bahkan 10 tahun JGB sempat negatif. Hal ini membuat lembaga keuangan seperti bank, dana pensiun, dan asuransi marah karena imbal hasil investasi mereka nyaris hilang. BOJ khawatir kurva yield yang terlalu datar, rendah di semua tenor, justru merugikan ekonomi jangka panjang, bank enggan meminjamkan jika margin keuntungan terlalu kecil, dan investor institusi kesulitan memenuhi kewajiban karena return aset sangat rendah.
Maka YCC dirancang untuk membentuk kurva imbal hasil yang ideal. Suku bunga jangka pendek sangat rendah, bahkan negatif, untuk mendorong pinjaman korporasi, namun suku bunga jangka panjang sedikit lebih tinggi, mendekati 0% alih-alih negatif, agar investasi jangka panjang masih menarik. Intinya, YCC ingin menekan suku bunga jangka pendek menengah tanpa mencekik yield jangka panjang sepenuhnya. Dampak kebijakan YCC terhadap pasar obligasi sangat besar. BOJ pada praktiknya menjadi pembeli terbesar JGB, bersedia membeli obligasi 10 tahun berapapun saat yieldnya di atas target. Hal ini berhasil menstabilkan yield 10 tahun di sekitar 0% selama bertahun-tahun. Volatilitas pasar obligasi Jepang turun drastis karena para pelaku pasar tahu BOJ akan turun tangan jika yield menyimpang terlalu jauh. Bagi pemerintah, ini berarti biaya pinjaman sangat murah dan stabil. Bagi bank dan investor besar, setidaknya ada sedikit yield di ujung panjang, walau kecil, 0. Namun, ada efek samping, likuiditas pasar obligasi mengecil. Volume perdagangan JGB menurun karena banyak obligasi diserap BOJ dan dipegang hingga jatuh tempo. Pasar kadang menyebut JGB sebagai pasar yang dimatikan BOJ. Selama inflasi Jepang masih rendah, YCC relatif berjalan mulus. Tapi situasi berubah pada 2022 ketika inflasi mulai naik menembus 2% akibat lonjakan harga komoditas global. Investor mulai mengetes komitmen BOJ dengan menjual obligasi, mendorong yield naik, karena menduga BOJ mungkin harus menaikkan suku bunga. BOJ terpaksa membeli obligasi dalam jumlah tak terbatas, bahkan menawarkan pembelian unlimited, demi mempertahankan batas atas yield. Akibatnya, nilai tukar yen tertekan. Mata uang yen anjlok ke level terlemah dalam beberapa dekade karena pasar melihat perbedaan kebijakan. Bank sentral lain menaikkan suku bunga menghadapi inflasi, sementara BOJ tetap ultra longgar. Analis mengkritik YCC pada titik ini karena mengganggu mekanisme pasar dan turut memicu kejatuhan yen yang memperburuk biaya impor Jepang. BOJ akhirnya melunak. Desember 2022, mereka mengejutkan pasar dengan meluaskan band yield 10 tahun jadi 0,5, yang dianggap sebagai sinyal awal normalisasi. Langkah ini diikuti apresiasi yen karena pasar melihat BOJ mungkin akan mengurangi kontrol ketatnya. Singkatnya, YCC berhasil menjaga suku bunga rendah stabil, membantu pemulihan ekonomi dengan kredit murah, namun membawa konsekuensi distorsi pasar obligasi dan tekanan besar pada yen di era inflasi tinggi. Pelonggaran kuantitatif EE asing. Kebijakan besar lain dari BOJ adalah kuantitatif EE asing, QE, atau dalam konteks Jepang sering disebut kuantitatif and kualitatif EE asing, QQE. Intinya, kuantitatif EE asing berarti pencetakan uang dalam jumlah besar untuk membeli aset-aset keuangan, terutama obligasi pemerintah, guna menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. BOJ sebenarnya pelopor QE global, mulai awal 2000-an mereka sudah mencoba membeli obligasi dan menambah cadangan bank untuk melawan deflasi. Namun QE dalam skala penuh terjadi di era Abenomics, setelah Perdana Menteri Shinzo Abe berkuasa akhir 2012. Pada April 2013, di bawah Gubernur Haruhiko Kuroda, BOJ meluncurkan QQE besar-besaran, menargetkan doubling basis moneter dan membeli JGB senilai puluhan triliun yen per tahun, plus membeli aset lain seperti exchange traded funds, ETF, saham dan obligasi korporasi. Tujuannya jelas, mencapai inflasi 2% dalam 2 tahun dengan mengejutkan ekonomi lewat likuiditas melimpah. Dampak awalnya terasa signifikan. Kepercayaan pasar melonjak, hanya dalam beberapa bulan pertama Abenomics, yen melemah drastis, sekitar 25% lebih lemah terhadap dolar pada pertengahan 2013 dibanding tahun sebelumnya, dan pasar saham melesat naik. Contohnya, Topix, indeks saham Jepang, naik 22% hanya antara akhir 2012 hingga Februari 2013. Bahkan pada Mei 2013, Nikkei 225 sudah meningkat sekitar 55% dibanding awal tahun. Kebijakan moneter longgar ini jelas membawa wealth effect, aset finansial naik nilainya, eksportir Jepang mendapat angin segar dari yen yang lebih kompetitif, dan sentimen konsumen membaik, PDB sempat tumbuh 3,5% di kuartal pertama 2013. Pemerintah pun terbantu karena dapat menerbitkan obligasi dengan bunga sangat rendah berkat pembelian masif oleh BOJ. BOJ terus melanjutkan QE selama bertahun-tahun, bahkan setelah target 2% inflasi tak kunjung tercapai dalam 2 tahun. Neraca BOJ menggelembung luar biasa, dari sekitar 30% PDB, rasio total aset BOJ terhadap PDB, pada awal 2013 menjadi lebih dari 100% PDB di 2019. Ini menjadikan neraca BOJ, relatif terhadap ekonomi, yang terbesar di antara bank sentral manapun di dunia. BOJ kini memegang lebih dari setengah total obligasi pemerintah Jepang yang beredar. Selain itu, BOJ menjadi semacam raksasa sunyi di pasar saham. Melalui pembelian ETF, BOJ mengakumulasi kepemilikan besar atas saham-saham Jepang. Data menyebut stok ETF yang dimiliki BOJ mencapai sekitar 80% dari total aset ETF di Jepang, mewakili sekitar 7% kapitalisasi pasar saham Jepang. Bayangkan, bank sentral secara tidak langsung menjadi salah satu pemilik terbesar banyak perusahaan publik. Hal ini membantu menstabilkan pasar saham di masa stres, karena BOJ bisa dianggap buyer of last resort, tetapi juga memicu debat tentang peran bank sentral di pasar saham. Lalu, apakah QE sukses? Dari sisi pasar finansial, QE jelas mendongkrak harga aset.
Bursa saham Jepang selama dekade 2010-an mendapat bantalan dari BOJ. Misalnya pada 2013 Nikkei 225 melonjak 57% sebagian berkat ekspektasi dan aksi BOJ. Imbal hasil obligasi merosot ke rekor terendah, bahkan JGB 10 tahun sempat berimbal hasil negatif, menandakan biaya pinjaman sangat murah. Nilai tukar yen cenderung melemah seiring membanjirnya suplai yen dan gap suku bunga dengan negara lain yang menguntungkan eksportir. Namun, dari sisi ekonomi real, hasilnya campuran. Inflasi memang beranjak dari deflasi menjadi sedikit positif, rata-rata sekitar 0,5% sejak 2013, lebih baik dari era sebelumnya yang di bawah 0%. Tingkat pengangguran turun ke level rendah dan output gap membaik. Akan tetapi, inflasi tetap jauh di bawah target 2%, bahkan sering kembali mendekati 0% di tahun-tahun berikutnya. Artinya, meski BOJ telah menggelontorkan stimulus moneter luar biasa, budaya deflasi di Jepang sulit diubah tanpa dukungan faktor lain, seperti reformasi struktural dan stimulus fiskal. Di sisi lain, Kie berkepanjangan juga menimbulkan kekhawatiran tentang risiko jangka panjang. Jika suku bunga naik, BOJ bisa merugi atas obligasi yang dibelinya mahal. Dominasi BOJ di pasar obligasi bisa mempersulit exit strategi, normalisasi kebijakan, dan peran BOJ di pasar saham bisa dianggap membuat mekanisme pasar kurang bebas. Meskipun begitu, kebijakan Kie BOJ menjadi semacam eksperimen berani yang dampaknya masih dipelajari ekonom di seluruh dunia. Intervensi mata uang. Selain kebijakan suku bunga dan pembelian aset, otoritas Jepang, khususnya Kementerian Keuangan dengan BOJ sebagai agennya, juga kerap melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mengendalikan nilai tukar yen. Yen sebagai mata uang safe haven cenderung menguat tajam di saat krisis, namun juga bisa melemah tajam jika kebijakan domestik sangat longgar dibanding luar negeri. Pemerintah Jepang sangat memperhatikan nilai yen karena berdampak langsung pada sektor eksportir dan biaya impor. Sejarahnya, Jepang paling sering melakukan intervensi untuk melemahkan yen ketika nilainya dianggap terlalu kuat. Yen yang terlalu kuat membuat barang ekspor Jepang mahal di luar negeri dan menekan ekonomi yang bergantung ekspor. Contoh, pada 2010 saat dolar AS jatuh ke level 82 yen, terkuat 15 tahun bagi yen, pemerintah Jepang menjual yen, membeli dolar, untuk mencegah apresiasi lebih lanjut. Begitu pula setelah gempa besar Maret 2011, yen melonjak ke rekor tertinggi 75 per dolar karena arus repatriasi dan sentimen aman. Pemerintah bersama Bank Sentral Negara G7 melakukan intervensi bersama untuk menahan penguatan yen tersebut. Intervensi melemahkan yen ini biasanya melibatkan BOJ menjual yen dalam jumlah besar di pasar, membeli mata uang asing, terkadang mencapai triliunan yen dalam sehari. Contohnya Oktober 2011, BOJ menjual sekitar 8 triliun yen, intervensi satu hari terbesar saat itu, untuk mendorong yen turun nilainya. Namun, menariknya, tahun 2022 Jepang melakukan sesuatu yang jarang terjadi, intervensi untuk menguatkan yen. Setelah bertahun-tahun kebijakan ultra longgar, yen merosot tajam di 2022, menyentuh level terlemah dalam 24 tahun, menembus 145 yen per dolar, akibat perbedaan suku bunga dengan AS yang semakin lebar. Ini memicu lonjakan biaya impor energi dan pangan, membebani rumah tangga Jepang. Otoritas Jepang pun berubah haluan, mereka ingin menahan pelemahan yen berlebihan. Pada 22 September 2022, setelah BOJ mempertahankan suku bunga ultra rendah sementara bank sentral lain mengetatkan kebijakan, Kementerian Keuangan memerintahkan intervensi membeli yen, menjual dolar, untuk pertama kalinya sejak 1998. Hasilnya, dolar langsung anjlok 2 terhadap yen dalam satu hari. Yen menguat cepat dari sekitar 144 yen ke 140 yen per dolar. Ini menunjukkan pemerintah serius menjaga agar yen tidak jatuh bebas. Intervensi serupa berlanjut secara sporadis. Oktober 2022, yen yang sempat mendekati 152 yen diduga kembali diintervensi sehingga dolar yen turun signifikan. Langkah-langkah ini memberi sedikit jeda bagi pelemahan yen. Perlu dicatat, intervensi valuta asing biasanya hanya berdampak sementara kecuali didukung perubahan fundamental. Analis kerap menyebut intervensi unilateral jarang berhasil menahan tren pasar. Contohnya, meski pemerintah Jepang menghabiskan sekitar 9 triliun yen dalam intervensi Oktober 2022, yen tetap melanjutkan tren melemah beberapa waktu kemudian karena faktor utama, selisih suku bunga dengan AS, belum berubah. Baru setelah tekanan inflasi global mereda dan ada ekspektasi perubahan kebijakan BOJ, yen menguat lebih signifikan. Tujuan intervensi lebih kepada meredam gejolak ekstrim jangka pendek, misalnya mencegah spekulan mendorong yen terlalu lemah atau terlalu kuat dalam tempo singkat, daripada menetapkan level nilai tukar tertentu secara permanen. Intervensi juga sangat politis. Pemerintah harus mempertimbangkan hubungan internasional, AS kadang keberatan jika Jepang manipulatif, dan dampak pada berbagai kelompok domestik, eksportir versus importir. Yang jelas, 2022 menandai perubahan, di mana Jepang tak lagi hanya mencegah yen kuat, tetapi juga mencegah yen terlalu lemah demi melindungi ekonomi domestik. Hal ini sejalan dengan berubahnya struktur ekonomi. Manfaat yen lemah bagi eksportir berkurang karena banyak produksi sudah dipindah ke luar negeri. Sebaliknya yen lemah malah melukai konsumen dalam negeri dengan harga impor mahal. Dampak terhadap pasar finansial Jepang. Kebijakan-kebijakan BOJ tadi telah meninggalkan jejak yang nyata di pasar finansial Jepang. Pasar saham,
Langkah stimulus moneter BOJ umumnya menjadi kabar gembira bagi bursa saham. Penurunan suku bunga dan QE membuat biaya modal rendah dan likuiditas berlimpah, sehingga investor beralih ke aset berisiko. Kita melihat contohnya pada awal Abenomics 2013, di mana kombinasi janji QE dan target inflasi 2% melemahkan yen serta melambungkan indeks saham Jepang puluhan persen dalam hitungan bulan. BOJ juga langsung mendukung pasar saham melalui pembelian ETF, yang membantu menahan volatilitas dan memberikan lantai bawah, support, pada harga saham. Namun, ada sisi lain. Dominasi BOJ di pasar bisa menimbulkan moral hazard di mana valuasi aset tinggi sebagian karena ketergantungan pada dukungan bank sentral, bukan semata kinerja fundamental perusahaan. Pasar obligasi, inilah pasar yang paling dipengaruhi. Kebijakan suku bunga negatif dan QE masif menekan imbal hasil obligasi pemerintah Jepang ke level terendah dalam sejarah. Obligasi tenor 10 tahun praktis berimbal hasil 0 selama bertahun-tahun di bawah YCC. Volatilitasnya sangat rendah karena investor percaya BOJ akan menjaga kurva yield. Bagi pemerintah, ini berarti utang dapat diterbitkan dengan biaya nyaris nol, suatu keuntungan fiskal besar. Tetapi bagi investor swasta, JGB kurang menarik sehingga banyak yang mencari alternatif lain, misal obligasi korporasi atau investasi luar negeri. Pasar obligasi Jepang menjadi terkenal, tenang, sampai dijuluki JGB zombie market, karena pergerakannya minimal kecuali saat ada isu BOJ akan ubah kebijakan. Baru pada akhir 2022 dan 2023, ketika ada spekulasi normalisasi BOJ, imbal hasil JGB melonjak mendekati batas YCC dan perdagangan kembali bergeliat. Intinya, BOJ berhasil meredam biaya pinjaman jangka panjang, tetapi dengan konsekuensi pasar yang sangat terdistorsi peran alamiahnya. Nilai tukar yen, nilai yen sangat peka terhadap selisih kebijakan moneter antara BOJ dan bank sentral lain. Kebijakan ultralonggar BOJ, suku bunga negatif, QE besar, YCC, cenderung melemahkan yen terhadap mata uang utama seperti dolar AS, karena return investasi di yen sangat rendah sehingga modal cenderung keluar mencari yield lebih tinggi di luar negeri. Contohnya, sepanjang 2013 yen terdepresiasi signifikan seiring QE. Sebaliknya, ketika ada sinyal BOJ akan mengetat, misal wacana mengakhiri YCC, yen menguat. Intervensi langsung pemerintah juga berdampak. Aksi beli yen oleh otoritas di 2022 berhasil menguatkan yen sekitar 2 hingga 4% dalam sehari, meski untuk menahan tren jangka panjang dibutuhkan perubahan kebijakan fundamental. Bagi ekonomi Jepang, yen yang terlalu kuat pernah menjadi masalah, deflasi dan ekspor lesu, tapi yen yang terlalu lemah kini juga masalah, harga impor melonjak, daya beli rakyat turun. BOJ dan pemerintah berusaha menyeimbangkan hal ini. Ekonomi domestik, pasar finansial adalah cerminan harapan, dan BOJ ingin melalui kebijakannya menginjeksi stimulus ke ekonomi real. Suku bunga rendah hingga negatif dan pinjaman murah diharapkan mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi bisnis. Harga aset yang naik, saham, properti, diharapkan menciptakan wealth effect sehingga orang merasa lebih kaya dan mau belanja. Yen yang terkontrol diharapkan membantu industri ekspor. Beberapa indikator memang membaik, pengangguran Jepang turun ke level sangat rendah 23, output gap berangsur positif, dan ekonomi terhindar dari kontraksi berkepanjangan. Namun, tantangan struktural, populasi menua, produktivitas stagnan, membatasi dampak kebijakan moneter. Inflasi inti baru benar-benar mencapai 2% secara berkelanjutan pada 2022 hingga 2023, itu pun dipicu faktor global, harga energi, lebih dari permintaan domestik. Di sisi lain, periode suku bunga ultra rendah yang lama berpengaruh pada sektor perbankan, margin tipis, profit rendah, dan pensiun, imbal hasil investasi rendah. Konsumen juga sempat merasakan shock harga saat yen anjlok tajam pada 2022, menunjukkan keterkaitan kebijakan moneter dengan kesejahteraan sehari-hari masyarakat. Kesimpulan dan refleksi. Dalam narasi panjang ini, kita melihat bagaimana Bank of Japan menjalankan eksperimen ekonomi besar-besaran selama 2 dekade terakhir. Dari suku bunga negatif yang kontroversial, kontrol kurva yield yang inovatif, cetak uang triliunan yen lewat QE, hingga turun langsung di pasar valuta asing, semua dilakukan dengan tujuan utama, menghidupkan kembali ekonomi Jepang dan mengakhiri deflasi. Kebijakan-kebijakan ini telah membentuk lanskap pasar finansial Jepang, bursa saham didukung likuiditas berlimpah, obligasi pemerintah menjadi tenang di bawah naungan BOJ, dan yen berayun mengikuti irama perbedaan kebijakan Jepang dengan dunia. Apakah semua tujuan tercapai? Hasilnya campuran. Jepang berhasil menjauh dari jurang deflasi parah dan mempertahankan stabilitas finansial, tidak ada krisis perbankan besar, pemerintah dapat pendanaan murah. Namun, target inflasi 2% baru mulai tergapai setelah bertahun-tahun, itu pun perlu dorongan faktor eksternal. Pertumbuhan ekonomi nyata tetap modest. Yang jelas, pengalaman BOJ menjadi pelajaran berharga bagi negara lain tentang batas-batas dan efek samping kebijakan moneter tak lazim. Kini, hingga 2025, sorotan tertuju pada langkah BOJ selanjutnya. Dengan inflasi yang muncul kembali, BOJ di bawah Gubernur baru Kazuo Ueda mulai mempertimbangkan normalisasi, mungkin secara bertahap mengakhiri suku bunga negatif dan melonggarkan YCC. Ini perlu dilakukan hati-hati untuk menghindari gejolak di pasar obligasi maupun lonjakan yen yang mendadak. Narasi perjuangan BOJ masih berlanjut,
dan dunia menyaksikan bagaimana babak berikutnya. Satu hal yang pasti, kebijakan-kebijakan inovatif BOJ telah membuka mata bahwa bank sentral memiliki toolkit luas, namun setiap alat ada konsekuensinya. Bagi masyarakat umum, memahami langkah BOJ ini penting karena dampaknya akhirnya dirasakan di kehidupan sehari-hari, entah itu melalui suku bunga pinjaman, nilai tabungan, harga barang impor, ataupun nilai investasi pensiun. Kisah BOJ adalah kisah tentang tekad melawan deflasi, adaptasi terhadap tantangan ekonomi unik, dan pelajaran bahwa dalam ekonomi, terkadang diperlukan kebijakan tidak konvensional dengan kreativitas dan keberanian, meski hasilnya tak selalu instan. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya dan memberitahu saya pandangan Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.